Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Iya, malam hari ini kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa dari tempat ini, dari rumah kita masing-masing. Kita satukan hati kita, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita diberikan kesempatan memasuki bulan September, semoga akan berkat kemurahan Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini buat segala pemeliharaan atas hidup kami. Terima kasih atas bulan yang baru Kau berikan kepada kami. Kau terus menjagai kami, biarlah Tuhan sepanjang bulan ini dan untuk seterusnya hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati doa kami malam hari ini dari awal sampai selesainya. Berkati juga jemaat Tuhan, bahkan saudara seiman kami yang mungkin ikut menyaksikan acara ini. Doa malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Tuhan yang memberkati acara doa malam hari ini kami serahkan hanya ke dalam pengasihan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus merindukan Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Kami merindukan Engkau satu-satunya Allah kami ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan lewat kata-kata jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Saudara bisa baca dari mulai ayat pertama, tapi supaya cepat saya akan menyampaikan sedikit kilasan atau rangkuman isi dari
Yohanes pasal 6 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada kisah yang menarik yang kita bisa pelajari dari kisah yang akan kita baca ini. Di dalam ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga, ayat 4 ini berkisah atau menceritakan tentang bagaimana Yesus melakukan perjalanan dan banyak orang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka takjub, mereka terpesona, mereka melihat betapa wibawa keilahian itu ada dalam diri Yesus karena Yesus melakukan banyak mukjizat, orang sakit disembuhkan, dan bahkan khotbah-khotbahnya itu membangun banyak orang yang mendengar pada saat itu. Dan pada saat hari menjelang siang, di situ dikatakan ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ayat yang nanti menarik. Di situ dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia ini muridnya bernama Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia sesungguhnya bertanya, tapi sesungguhnya pula ia tahu apa yang akan dilakukan, diperbuatnya di tengah pertanyaan yang dilontarkan. Karena Tuhan Yesus Allah yang begitu luar biasa cinta kasih sayangnya kepada manusia, tidak hanya dia pandai atau jago dalam berkhotbah, jago dalam mengajar, tetapi dia juga melakukan bentuk praktek tindakan nyata dari kasihnya yang besar atas manusia dengan melakukan banyak mukjizat. Nah, ketika melihat banyak orang mengikuti dia, turunlah belas kasih. Karena apa? Mereka pasti belum makan. Lalu dia bertanya kepada Filipus, Filipus, sudahlah kamu beli makan, cari roti atau apa kayak kalau saya bahasakan sederhananya seperti itu. Wah, ini dalam situasi yang mendadak instruksi itu turun. Saya percaya ini Filipus yang pada waktu itu mungkin langsung menggunakan logika matematikanya berhitung. Waduh, yang ikut ini kurang lebih sekitar 5.000 orang. Ya, kurang lebih, bahkan di situ katakan 5.000 orang, itu belum terhitung dari wanita dan anak-anaknya. Ketika berhitung, waduh guru, tidak mungkin kita beli hanya dengan 200 dinar. Sekalipun roti kita beli, dapatkan rotinya, lalu kita potong atau kita sobek kecil-kecil, ini pun tidak akan cukup. Inilah ujian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kata di dalam ayat firman Tuhan tadi katakan bahwa ini karena ini mencobai sejauh mana pengenalan murid akan pribadi Yesus. Ketika terjadi mungkin ada adegan-adegan settingan drama sedemikian rupa, mungkin saat ini kalau saya berpikir secara logika, secara nalar, secara mata iman saya, di situ ada seorang anak yang menyaksikan adegan-adegan itu dan kesusahan yang mereka dia lihat. Lalu anak ini, anak di situ dikatakan anak kecil, tidak disebutkan namanya, menemui salah seorang murid yang bernama Andreas. Om, aku punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tolong kasihkan ke guru, barangkali ini bermanfaat. Pada ayat selanjutnya, di situ kita akan menemukan satu perkataan yang meremehkan, ya, menyaksikan sikap hati anak ini. Dia berkata begini, Andreas, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Hari ini saya memberikan perenungan dengan judul sikap hati yang mendatangkan mukjizat. Yang mendatangkan mukjizat Tuhan. Ketika Filipus ditanya, suruh memberi makan 5.000 orang, pertanyaannya dengan logikanya dia, hitungan matematika, nggak akan bisa, tidak akan bisa. Kenapa dia tidak berkata, siap guru, siap saya melangkah, saya akan cari, saya akan dapatkan rotinya. Karena kalau yang memerintahkan gurunya, yang dia tahu banyak melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat, tidak usah pusingkan, mau kurang, mau lebih, nggak usah pikirkan panjang lebar, dia akan bertindak. Ini hal penting bagi kita. Ketika firman Tuhan menjanjikan
bahwa janji Tuhan akan setia memelihara kita apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saudara saat ini hadapi. Dalam usah banyak berpikir dengan logika kita, dengan pikiran kita yang sangat kecil ini. Lakukan sikap taat kita, percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Seperti anak ini, ketika Andreas pun meragukan apa yang dilakukan atau sikap hati anak ini yang memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan ini. Loh, ini ada tapi nggak seberapa, mana cukup. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian. Karena apa yang dilihat Tuhan bukanlah sifatnya lahiriah, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Bapak Ibu Saudara kasih, yang diperhitungkan Tuhan itu bukan besar kecil orang yang mau mempersembahkan, bukan besar kecil persembahan yang mau diberikan kepadanya. Yang Tuhan perhitungkan, yang akan menggugah hatinya, memberikan tanda ajaib dan menyatakan mujizatnya kepada kita manusia adalah bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil di mata manusia, tapi percayalah, ketika engkau melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu di mata Tuhan, karena engkau ingin menyenangkan Tuhan, karena engkau ingin sekali memberikan sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta, dengar, buat Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Kita lihat sikap hati anak ini. Dari seorang anak ini sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi anak ini selalu diceritakan dimanapun, bahkan di seluruh dunia, tentang sikap hati ketulusannya yang ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Hal inilah yang membuat sikap hatinya itu menggugah belas kasih Allah. Di awal dikatakan, apa yang dikatakan kepada Filipus, dia tahu ini sekedar ujian, sejauh mana mereka mengenal akan pribadi Tuhan. Malam hari ini, seberapa engkau mengenal Tuhanmu yang kau percayai, seberapa engkau telah mempertaruhkan hidupmu untuk menyukakan hati Tuhan yang engkau yakini, itulah yang akan mendatangkan pintu-pintu berkat, pintu pertolongan atas hidupmu. Sehingga engkau tidak akan merasakan masalahku begitu besar, masalahku pelik, tidak ada jalan keluar. Apapun masalahmu, sebesar apapun pergumulanmu, dengar, kalau engkau yakini bahwa Yesus Tuhanmu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang sanggup menyatakan perkara yang dahsyat, maka engkau akan merasakan pertolongannya yang sempurna dari hari ke hari. Amin. Kita belajar malam hari ini dari sikap hati seorang anak yang tulus memberikan sesuatu, meskipun di mata manusia dia tidak sebanding dengan apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Kecil tapi berharga, kecil tapi bernilai, kecil tapi berbobot, berkualitas mata Tuhan. Saya ketika membaca dan merenungkan sikap hati anak kecil ini, seandainya dia tidak memiliki pikiran yang begitu tulus, begitu murni mengasihi Tuhan, mungkin dia tidak akan rela memberikan makanan yang tidak seberapa itu kepada Tuhan. Coba kalau cara berpikirnya seperti muridnya ini, ya, yang paling dekat, Andreas, yang meremehkan hal-hal yang kecil seperti tadi. Mungkin ketika anak ini melihat, wah, aku cuma punya 5 roti jelai, 2 ikan, lebih baik aku makan sendiri, ngapain aku kasih ke yang lain? Nanti kalau ketahuan orang lain, ketahuan teman-temanku yang lain yang tidak punya makanan, bisa dikebut. Dia mungkin langsung makan. Tapi lihat, ini pembelajaran. Tuhan izinkan semua peristiwa ini terjadi untuk mencelitkan sekian ribu orang, sekian banyak orang, bahkan orang-orang dewasa yang menganggap diri mereka pintar, menganggap diri mereka itu sudah dewasa. Lihat, kita melihat hari ini seorang anak yang dianggap kecil, remeh, tetapi justru memiliki sikap hati yang dewasa di mata Tuhan. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tetap rela memberikan harta yang berharga yang dia miliki, karena ingin sekali, karena rindu sekali menjawab keinginan Tuhan.
Apa itu? Berilah, berikan makan orang kaya ini. 200 dinar, mungkin gede bagi anak ini. Tapi anak ini ternyata nilainya lebih gede dari apa yang dikatakan oleh Filipus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mari, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dalam pergumulanmu, coba kau renungkan, kau doakan. Apa yang kau bisa berikan untuk Tuhan. Jangan-jangan dalam masalah pergumulan kita hanya mikirin untuk kita, tanpa kita memikirkan yang lain, tanpa kita memikirkan rencana Tuhan, tanpa kita memikirkan sesama kita. Seolah-olah kita sayang untuk bisa berbagi. Kan aku lagi kekurangan, aku lagi banyak masalah persoalan dan membutuhkan banyak banyak sesuatu yang harus aku perlukan. Di tengah kekurangan, di tengah engkau mengalami halangan, rintangan, dan bahkan tekanan, justru disitulah Tuhan akan perhitungkan bahwa engkau sungguh pribadi yang setia, pribadi yang mengasihi Allah, pribadi yang percaya akannya. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Yuk kita sama-sama lakukan. Mungkin hal-hal yang kecil sekalipun, tapi kalau itu dilakukan dengan ketulusan, sikap hati seperti anak kecil, Tuhan akan menyatakan cintanya. Karena Tuhan lihat hatimu sungguh luar biasa, hatimu sungguh mulia. Ujian iman sungguh menyatakan engkau adalah pribadi yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Kita satukan hati, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita, nyatakan kerinduan, nyatakan cinta, nyatakan keinginan kepada Tuhan. Dan apa yang kau bisa lakukan untuk Tuhan, katakan kepada Tuhan. Pakai aku menjadi biji mata, pakai aku menjadi saksi, pakai aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama aku. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami banyak belajar bagaimana sikap hati yang diperhitungkan Tuhan, sikap hati yang tulus, yang mendatangkan pintu belas kasih Allah yang akan dinyatakan dalam wujud nyata pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau sanggup memakai anak kecil untuk mencerminkan mata hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun kecil apa yang bisa bawa, tapi itu sangat bernilai di mata Tuhan, karena apa yang diberikan adalah karena dasarnya ketulusan hati, sikap hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Begitu pula kami rindu sekali Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan. Pakai kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami datang padamu Tuhan Yesus. Pakai kami untuk bisa menjadi alat-alat Tuhan seperti anak ini, untuk bisa menjadi terang dan bahkan menebarkan cinta kasih bagi sesama. Tuhan, menteraikan kepada firman-Mu. Sadarkan kami tidak ada kata terlambat untuk kami bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mau meratapi banyak hal pergumulan kami di tengah masa-masa sulit yang kami hadapi, tapi justru di tengah kekurangan kami, di tengah masalah pergumulan kami melihat banyak perkara-perkara yang indah, banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan siapkan untuk kami kerjakan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami di tempat ini sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus buat keluarga Pak Memen yang saat ini terbaring Tuhan sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau saat ini beliau sudah kembali ke rumahnya, saat ini kami pun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhannya. Pak Memen kami katakan sembuh oleh karena bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakitnya, dan Kau alirkan kekuatan baru atas kehidupannya. Lala yang telah melahirkan sebuah hati, kiranya terus pulihkan kondisi fisiknya pasca melahirkan, sehingga kesadaran baru, kekuatan baru mengalir. Buah hati yang terlahir pun akan menjadi buah hati yang senantiasa menjadi kesukaan hati Tuhan, kesukaan kebanggaan bagi orang tua dan bahkan keluarga besar, dan bahkan dia bisa sesuai indah di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati umatmu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, kiranya pertolongan Tuhan sempurna. Cinta mereka kepada Tuhan tidak akan pernah surut, tidak akan pernah mudah. Ditampa masalah apapun mereka tetap berkata, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku percaya padamu. Karena itu Tuhan terus berkati umatmu, apapun jadi pergumulan mereka, kiranya Kau mencapai
tepat pada waktunya, dalam nama Tuhan Yesus. Penghiburan kiranya membawa mereka untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Hamba-Mu, gembala kami, para gembala, dan seluruh hamba Tuhan dan seluruh aktivis yang terlibat dalam pelayanan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah kasih dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang mereka perlu, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong mereka, dan kiranya Tuhan terus mengangkat mereka untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau lalukan bangsa kami dari segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Apapun saat ini prediksi apapun saat ini yang dikatakan oleh para medis, para dokter, Tuhan kami hanya minta pertolongan Tuhan. Tolong bangsa kami, tolong negeri kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia ada karena kurang Tuhan, karena itu Tuhan kiranya Tuhan Engkau sendiri yang membawa bangsa ini dalam pemulihan. Terus Engkau pakai presiden, wakil presiden, seluruh jajaran terkait dan bahkan tim medis, Engkau yang tolong mereka di jajaran paling depan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Mampukan mereka dengan hikmat ilahi untuk menjadi alat kesembuhan bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang saat menampung para pasien positif, sehingga mereka dapat kembali ke rumah mereka tanpa halangan satu apapun. Kesehatan sempurna terjadi atas mereka. Berkati setiap jari dalam mereka. Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberkati para tim medis, Engkau memberkati seluruh aparat sipil maupun militer yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Kiranya apapun yang telah mereka perbuat, Tuhan perhitungkan menjadi kebaikan, berkat melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan gereja Tuhan, baik yang offline maupun online. Kiranya pertolongan Tuhan sempurna, kiranya Tuhan terus memberkati gereja Penembak ini, terus menebarkan cinta, kasih dan keharuman nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala pintu berkat Allah kiranya mengalir atas kehidupan kami jemaat Tuhan dan seluruh kehidupan umat dimanapun mereka berada saat ini. Pertolongan Tuhan semua hari ini perjalanan kami indah karena kami melangkah bersama Tuhan. Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.